Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bidawi. Di sini saya akan membahas mengenai kegagalan perusahaan yang sering terjadi di perusahaan. Biasanya kegagalan perusahaan itu terjadi ketika perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban finansial yang tidak cukup atau risiko yang terjadi kepada perusahaan yang berakibat fatal, yang menjadikan perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, di sini saya akan membahas dampak yang sering terjadi di perusahaan. Akan tetapi saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan faktor-faktor yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor penyebab kegagalan dalam perusahaan. Yaitu ada dua faktor, yaitu istilahnya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kegagalan perusahaan yaitu manajemen yang buruk. Yang kedua yaitu adalah pengambilan keputusan dalam perusahaan yang akhirnya tidak relevan. Yang ketiga yaitu terlilit hutang atau arus kas yang buruk. Faktor eksternal yaitu perubahan pasar, persaingan yang ketat, dan juga perubahan regulasi, yang dimana perubahan regulasi ini mengacu kepada perubahan undang-undangan yang istilahnya memberatkan dalam perusahaan. Mungkin sekian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan dari penjelasan teman saya yang terdahulu, di sini saya menjelaskan tentang dampak kegagalan perusahaan, yang mana ada dua macam, tentang dampak finansial dan dampak sosial. Di mana dampak finansial itu tersendiri ada kebangkrutan, yang dimana kondisi perusahaan tidak dapat membayar utang dan kewajiban finansialnya. Nah, serta kegagalan perusahaan itu seringkali menyebabkan penurunan harga saham di pasar. Yang dua itu tentang dampak sosialnya, di mana dampak sosial adalah kegagalan perusahaan seringkali mengakibatkan pemutusan hubungan kerja sebagai langkah untuk mengurangi biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi reorganisasi, yaitu proses restrukturisasi perusahaan untuk memperbaiki kinerja dan mengatasi masalah yang ada. Nah, ada pun beberapa langkah-langkah dalam proses reorganisasi, yaitu yang pertama evaluasi kebutuhan, yang kedua perencanaan, yang ketiga monitoring dan evaluasi, kemudian yang keempat implementasi, dan yang kelima monitoring. Dan reorganisasi yang dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan suatu hasil yang memaksimalkan, dan jika tidak dilakukan dengan baik maka reorganisasi akan mengalami penurunan yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan reorganisasi. Di sini ada beberapa macam tujuan reorganisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional, seperti mengoptimalkan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Terus yang kedua, memperbaiki arus kas, yaitu seperti mengoptimalkan utang dan piutang agar arus kas lebih terjaga. Terus yang ketiga, mengembalikan kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah reorganisasi yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah analisis situasi yang mencakup evaluasi kinerja perusahaan dan identifikasi masalah utama. Yang kedua, pengembangan rencana mencakup menyusun strategi baru dan penanggulangan